Sebelum kita mulai videonya, bagi yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di sampingnya, sehingga jika ada informasi-informasi terbaru dari kita, Anda akan segera mendapatkan notifikasi. Menekan tombol subscribe ini gratis, dan dengan Anda menekan tombol subscribe, maka akan mendukung channel ini untuk tetap berkembang, sehingga kita bisa menyebarkan informasi yang lebih banyak. Oke, jangan lupa subscribe. Pada trimester ketiga, biasanya antara 32, 34 minggu, itu sudah mulai mengeluh dengan adanya kontraksi. Jadi, pada usia-usia kehamilan seperti itu, kita lazim atau wajar mendapatkan kontraksi palsu, atau disebut dengan Braxton Hicks. Jadi, pada kontraksi palsu itu biasanya tanda-tandanya, frekuensinya itu masih jarang. Jadi, paling dalam 1 jam sekali, ya, kadang-kadang sehari cuma 2-3 kali perutnya mengeras. Kemudian biasanya hanya dengan dibawa istirahat, tidur, biasanya kontraksinya hilang. Kemudian yang kedua, biasanya kontraksi palsu ini nyerinya belum terlalu signifikan, jadi masih hanya nyeri-nyeri sedikit, kemudian hilang timbul. Kemudian biasanya jika si ibu berubah posisi atau berganti posisi, biasanya akan kontraksinya hilang. Kemudian pada kontraksi palsu juga tidak didapatkan keluar darah dan tidak keluar lendir. Kemudian juga tidak keluar cairan dari kemaluan si ibu. Jadi kalau kontraksi palsu itu masih wajar didapatkan pada usia kehamilan 34 minggu. Apakah jika kontraksi palsu ada, si ibu harus ke rumah sakit? Sebenarnya belum diperlukan, karena memang kontraksi palsu ini normal pada usia kehamilan segitu. Jadi yang dilakukan adalah istirahat aja dulu. Biasanya dengan dibawa istirahat, kontraksi palsu akan hilang. Nah, bagaimana kita membedakan dengan kontraksi yang adekuat? Kontraksi adekuat ini adalah kontraksi yang timbul pada saat wanita mau melahirkan. Jadi kita bedakan dengan kontraksi palsu. Pada kontraksi yang adekuat itu biasanya frekuensinya mulai sering. Jadi frekuensinya mulai sering. Jadi kalau yang tadi kontraksi palsu paling 1 jam sekali atau sehari 2-3 kali. Kalau kontraksi yang adekuat, biasanya itu frekuensinya mulai sering, dalam 10 menit bisa 3-4 kali. Kemudian dia makin lama makin sering. Durasinya, kalau misalnya kita kontraksi itu kan perutnya tegang keras. Itu ketika kita palpasi, kita pegang, itu durasinya antara 30-40 detik. Jadi ibu-ibu bisa dengan dipegang perutnya, kemudian dilihat durasi. Kemudian pada kontraksi yang adekuat ini, kita mulai jumpai keluar lendir. Jadi biasanya ibunya sudah mulai ada keluar lendir. Kemudian hati-hati juga kadang-kadang pada kontraksi ini juga timbul pecah ketuban atau keluar air dari kemaluannya. Nah, untuk yang ibu-ibu yang sudah mengalami kontraksi yang seperti saya katakan tadi, itu sudah indikasi untuk segera ke rumah sakit. Jadi biasanya kalau udah ada kontraksinya adekuat, biasanya kita evaluasi apakah ada pembukaan atau tidak. Jika ada pembukaan, kita observasi untuk persalinan. Tapi kalau belum pembukaan, biasanya masih bisa ditunggu, karena dari kontraksi itu kadang-kadang beda-beda. Ada yang cepat 1 hari bisa lahir, ada kadang-kadang 2-3 hari masih tetap tenang-tenang ada. Jadi kita evaluasi. Kemudian keluhan yang sering, iya, gimana, Mbak? Maksimal itu kalau sudah kontraksi adekuat itu maksimal itu berapa lama biasanya nunggu sampai diputuskan, oh nggak bisa, ini nggak bisa nunggu lama, harus sesar gitu? Oke, jadi kalau kontraksi itu istilahnya adalah tanda-tanda pasien menuju lahiran gitu. Jadi biasanya kalau misalnya pada pasien yang hamil pertama, itu prosesnya lebih panjang dibandingkan wanita yang hamil kedua atau lebih. Biasanya begitu sudah ada kontraksi, kita evaluasi. Kalau pembukaannya masih di bawah 3 cm, kita masih bisa observasi dulu. Kadang-kadang kalau pasien tinggal dekat dengan rumah sakit, masih memungkinkan kalau untuk nunggu di rumah dulu. Karena sekarang juga berada di rumah sakit juga deg-degan, karena kita nggak tahu nih pasien ini ada yang dalam tanda kutip yang COVID ini lumayan mengganggu sebenarnya dalam pelayanan. Nah, kalau kapan kita biasanya mulai rawat inap? Jika pembukaan di atas 3. Jadi begitu kita periksa pembukaan 3 ke atas, kita baru melakukan observasi untuk kemajuan persalinan. Nah, kalau untuk pertanyaan tadi, kapan harus sesar atau tidak, itu tergantung kondisi. Jadi keputusan sesar atau tidak itu kalau di istilah kita itu indikasi obstetrik. Jadi indikasi
secara obstetris, secara kedokteran kandungannya. Misalnya kalau posisinya normal, kepalanya di bawah, tidak ada masalah dengan ari-ari, tidak ada lilitan, kita masih coba normal dulu. Tapi kalau misalnya nanti progresnya melambat, di situ nanti baru kita lihat apakah perlu dilakukan induksi kah atau memang harus diambil tindakan sesar. Jadi itu semua tergantung case by case, tiap pasien beda-beda. Jadi beda ininya gitu. Iya, iya.